Hotel Mona Lisa Bekasi. Seketika tubuh Ayuna lemas. Suaminya juga berada di hotel yang sama dengan dirinya dan Damar. Jangan-jangan Malik sudah melihatnya dan Damar di hotel itu. Makanya ia menelepon Ayuna barusan. Sebab tak biasanya Malik menelpon dirinya dalam jam kerja. Ayuna di dalam kamar hotel langsung memucat dan gemetaran. Ia duduk menjauh dari Damar. Tak biasanya suaminya mau menyusulnya ke kantor saat ia lembur dan membawakan makanan. Lalu tadi itu apa? Malik juga berada di hotel Mona Lisa. Apa Malik melihatnya bersama Damar tadi sehingga menelponnya dan mengucapkan kata-kata yang bernada ancaman seperti tadi itu? Ayuna langsung kehilangan mood bercintanya. Damar mendekatinya serta merangkulnya, mengajak pindah ke tempat tidur. Tapi Ayuna yang ketakutan sudah tidak berminat sama sekali. Aku mau pulang, Bang. Perasaanku gak enak. Barusan Bang Malik bilang ia ada di hotel ini, sedang ada pekerjaan. Jangan-jangan ia sudah melihat kita tadi sehingga ia meneleponku barusan. Justru kita harus bersembunyi dalam kamar ini. Kalau kita keluar sekarang, bisa-bisa kita bertemu dengan suamimu itu. Damar tidak mau kehilangan kesempatan sore itu. Masa sudah di kamar hotel, mereka harus keluar lagi tanpa ngapa-ngapain? Sayang amat. Ayuna tidak merespon ciuman dan rabahan yang dilancarkan Damar padanya. Sungguh, ia betul-betul ketakutan sehingga raib seketika. Hal itu membuat Damar kesal. Ia sudah berada di kondisi siap terbang. Ayuna malah menghindar. Dengan kesal, ia berdiri di jendela kamarnya di lantai 3 hotel tersebut sekedar menurunkan kadar tegangannya. Tapi ia justru melihat pemandangan yang menyulut emosinya. Di bawah sana, di parkiran mobil, ia melihat Raisa dengan seorang lelaki berdiri di depan mobil sedan mewah. Damar ingat mobil itu, mobil yang pernah mengantar Raisa pulang sore-sore ketika Damar kembali ke rumah itu setelah 3 hari di rumah orang tuanya. Meski tidak mengenali wajah lelakinya, tapi Damar yakin lelaki itu adalah orang yang sama sore itu. Postur tubuhnya sama. Selama Damar berhubungan dengan Ayuna, belum sekalipun ia melihat wajah suami Ayuna. Bila Malik menjemput atau mengantar Ayuna ke kantor, Ayuna selalu memberitahukan Damar via pesan WA-nya. Damar selalu menghindar. Ia tidak ingin bertemu dengan suami selingkuhannya itu. Ia segera meraih ponselnya dan merekam gambar istrinya dan lelaki itu. Di satu sisi ia tak rela istri yang dicintainya bergaul dengan lelaki lain, meski dirinya sendiri sudah sangat jauh mengkhianati rumah tangga mereka. Damar merasa bahwa suatu waktu bom akan meledak dalam perkawinannya. Dan ia tidak mau disalahkan begitu saja. Maka ia juga harus punya bukti sesuatu tentang istrinya itu. Dia mengambil gambar Raisa yang sedang berdiri dengan Malik serta menyoroti nama hotel yang terpampang jelas dekat lokasi parkir itu. Artinya Raisa pernah ke hotel itu berduaan dengan lelaki lain. Tak lama, seorang lelaki muda muncul mendekati Raisa dan lelaki itu. Mereka bertiga terlihat bicara serius. Tidak lama, lalu Malik dan Raisa masuk ke mobil dan segera meninggalkan tempat itu.
Damar melangkah ke sofa tempat Ayuna duduk dengan pakaian berantakan. Ranum dadanya menyembul di balik blusnya yang tak terkancing, mengundang Damar. Tak menyia-nyiakan, Damar segera merengkuh Ayuna dan menghujani dengan ciuman panasnya di berbagai tempat. Sesaat Ayuna terlena dan membalasnya, tapi saat teringat telepon suaminya tadi, surut lagi. Didorongnya tubuh Damar dan ditepisnya jemari Damar yang bermain lincah di dadanya. Aku mau pulang sekarang. Ayuna segera merapikan pakaiannya dan menyisir rambutnya. Kalau kamu keluar sekarang, apa nggak takut kepergok suamimu? Kamu kan nggak tahu di mana lokasi suamimu saat ini. Bisa saja dia sedang ada di lobi. Ucapan Damar ada benarnya juga. Tapi harus berapa lama Ayuna bersembunyi? Sedang Damar kembali memeluknya dan menghujani tubuhnya dengan aktivitas panasnya. Tiba-tiba Ayuna berdiri. Berlama-lama di kamar hotel ini membuat ia makin gelisah karena ketakutan. Lebih baik ia segera pulang sebelum Malik tiba di rumah. Semoga saja ia tak ketemu Malik di hotel ini. Yuna, tega kamu ninggalin aku. Lihat, aku sudah dalam kondisi begini. Wajah Damar memerah, seraya tangannya menunjuk bagian bawahnya yang siap tempur. Maaf bang, aku betul-betul tak bisa saat ini. Hatiku kacau dan takut sekali. Ayuna mengusap sekilas milik Damar, lalu cepat melangkah keluar sebelum Damar menarik dirinya. Sebetulnya ia kasihan juga melihat kondisi Damar yang sudah, tapi ia harus menyelamatkan dirinya saat itu. Bergegas, Ayuna menuju lobi. Dengan berjalan kaki, ia melintasi pekarangan hotel yang luas untuk mencari taksi atau angkutan umum di jalan raya. Sebelum sampai di pinggir jalan, mobil Damar sudah menyusulnya. Terlihat sedikit berdebatan, tapi kemudian Ayuna masuk ke mobil itu. Malik memperhatikan wajah Raisa yang duduk bersandar di sampingnya. Matanya terpejam dan ada titik air di sudut matanya. Ia dapat merasakan betapa lukanya hati Raisa melihat suaminya bersama wanita lain. Malik tidak tahu bagaimana kehidupan rumah tangga Raisa. Tapi apapun kondisi rumah tangga mereka, mereka sudah punya satu orang putra yang tampan. Pengkhianatan pasangan tetaplah menimbulkan amarah dan sakit hati. Malik saja yang belum bisa mencintai Ayuna, istrinya, tetap merasa sakit hati atas pengkhianatan istrinya itu. Apalagi Raisa yang sudah hidup bertahun-tahun dengan suaminya bersama seorang putra mereka. Pasti sebelum ini mereka saling mencintai. Tangan Malik terulur mengusap air yang menggenang di sudut mata Raisa. Ada rasa iba melihat Raisa yang tengah terluka itu. Mata Raisa terbuka ketika dirasanya ada jemari yang mengusap matanya. Diperbaikinya duduknya dan dibersihkannya wajahnya dari sisa air mata. Sudah lama kamu mengetahui penyelewengan mereka? Malik bertanya lembut. Raisa menatap Malik, merasa ada yang berubah dari sikap Pak Bos itu. Malik bersikap santai, tidak formal seperti biasanya, dan Malik menyadari pandangan Raisa. Maaf, aku rasa kita tidak usah bersikap formal. Kamu bisa memanggil namaku saja. Kita senasib. Sebaiknya kita mulai bersahabat. Kita berbisnis bersama. Mungkin kita juga bisa bersama-sama menghadapi dan membalas mereka. Jangan dikiranya sekarang aku diam.
berarti mengikhlaskan perbuatan busuk mereka. Tidak, akan datang waktunya keduanya menyembah mohon ampun pada kita. Kamu setuju? Pelan suara Malik, tapi terdengar penuh dendam. Sebelum ini, Raisa tidak pernah berpikir untuk membalas dendam pada suaminya yang pengkhianat itu. Baginya, berpisah dengan Damar secepatnya sudah cukup. Toh Rasaf sudah membuat kedua orang itu babak belur dengan pukulannya. Tapi pikir-pikir, memberi sedikit pelajaran pada para pengkhianat rumah tangga itu sepertinya seru juga. Apalagi ada teman senasib, yaitu Malik. Raisa mengembang senyum. Baik, kita beri mereka pelajaran. Bersambung.